Masih bersama saya Alicia Widya, berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Terus-menerus diguyur hujan, jalan penghubung di Lombok Tengah ambles dan membahayakan pengendara. Berkomplot membobol sebuah retail modern, 3 pemuda di Lombok Barat ditangkap polisi. Peringati Sumpah Pemuda, ribuan siswa di Mataram gelar karnaval budaya berkeliling kota. Tiga pemuda berinisial MR 29 tahun, SN 25 tahun, dan AR 25 tahun diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Lobar dan Polsek Labu Api karena diduga membobol sebuah retail modern di Kecamatan Labu Api. Ketiga tersangka ditangkap di rumahnya atas laporan pengelola toko dan hasil pemeriksaan sejumlah saksi warga sekitar. Selain meringkus para tersangka, polisi juga menyita 1 bungkus rokok, kunci pas, serta 1 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku masuk ke dalam toko dengan menjebol plafon kemudian mencuri ratusan bungkus rokok. Tujuannya untuk apa, Umi? Dari serangkaian upaya penyelidikan, tim berhasil mengidentifikasi dan menangkap 3 orang terduga pelaku. Pelaku pertama dengan inisial AR 25 tahun berhasil ditangkap di Kota Mataram, sementara pelaku kedua MR umur 22 tahun berhasil ditangkap di rumahnya di Labu Api. Kemudian menyusul lagi 1 terduga pelaku lainnya yang sebelumnya sempat melarikan diri atau DPO dengan inisial S akhirnya berhasil ditangkap. Tersangka mengaku menjual ratusan bungkus rokok curian seharga Rp1 juta dan digunakan untuk modal berjudi online. Apa saja barang-barang yang bisa kamu ambil di sana? Rokok. Terus apa juga? Rokok aja. Rokok aja. Ya. Berapa jumlah rokok itu? Nah, berapa? 4 pak. 4 pak. Ya. Terus selain dari rokok, ada enggak yang barang-barang lain yang kamu ambil? Uang atau apa? Enggak ada. Ya. Kamu kemanakan terus rokok itu? Dijual. Terus uang itu kamu apakan? Kita main slot. Uang itu kamu bagi-bagi berarti Ya, 3. bagi 3. Sudah tahu dirimu mau ditangkap. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin dan Riyadi Suhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Seorang pemuda berinisial LRH asal Ampenan diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga mencuri ponsel milik temannya di sebuah bengkel motor. Tersangka ditangkap atas laporan korban yang kehilangan ponsel saat menyervis kendaraan miliknya di bengkel milik rekannya. Dari keterangan para saksi, polisi kemudian menangkap pelaku. Polisi juga menyita 1 unit ponsel yang sempat dijual ke orang lain sebagai barang bukti kejahatannya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku membawa kabur tas berisi ponsel korban yang tertinggal saat mereka bertemu di sebuah bengkel. Korban yang merupakan teman terduga pelaku ini datang ke bengkel milik terduga pelaku dan duduk nongkrong di sana. Kebiasaan daripada korban adalah menaruh HP di tas lempangnya. Tibanya di rumahnya si sepupu baru tersadar bahwa tas beserta isinya sudah tidak ada padanya. Tersangka mengaku mencuri ponsel korban kemudian menjualnya Rp1,5 juta untuk membayar utang di salah satu aplikasi pinjaman online. Kemana kau bawa tas tuh? Pulang. Pulang malam. Kamu kenal nggak sama korban nih? Kenal? Ada hubungan keluarga kamu sama dia? Ada. Terus HP itu kamu jual apa enggak? Kamu jual. Uangnya kamu pakai buat apa? Berutang.
Atas ulahnya, pemuda 23 tahun itu dijerat pasal 362 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dan Redi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Sejumlah pedagang cabai rawit di Pasar Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan turunnya harga cabai memasuki musim panen raya sejak sepekan lalu. Stoknya yang melimpah di pasar membuat harga cabai saat ini dijual Rp20.000 per kilogram, turun Rp15.000 dari harga sebelumnya. Merosotnya harga cabai justru membuat rugi pedagang karena harus menjual stok cabai yang dibeli sebelumnya dengan harga yang lebih murah. Jika tidak, mereka dipastikan rugi lebih banyak karena cabai akan busuk sehingga tidak bisa dijual lagi. Turunnya harga cabai juga membuat omset pedagang jauh menurun akibat sepinya pembeli. Ecerannya 6.000 seperapat kita. Seperapatnya 6.000, kalau kiloannya kita jual 20. Ya, 20.000. Sebelumnya berapa harganya? Sebelumnya kalau minggu-minggu yang lepas itu kita jual 30 per kilonya. Yang minggu lepas sekarang kan udah turun harganya di Lombok Timur situ. Lihat dari petani di Lombok Timur sudah gitu. Soalnya keadaan barangnya kalau di banjir di Lombok Timur ya murah di sini gitu. Tetap turun ya? Iya, tetap turun. Timun. Yang paling dibutuhkan apa nih Bu nih biasanya? Timunnya berapa ini? Bumbu-bumbuan, cabai, beras, minyak, telur. Supaya semua diturunkan. Yang naik apa sekarang Bu? Beras. Beras ya? Berapa dibeli? Yang 1 karung 350. Yang super ya? Yang super. Pedagang berharap pemerintah daerah dapat mengontrol stok dan harga bumbu dapur agar tetap stabil dan dapat dibeli oleh masyarakat. Hairul Amri dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.